Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik videonya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya di kelas Arduino ya. Kali ini Kak Adit mau menggunakan satu website simulator ya untuk belajar Arduino. Nama websitenya itu adalah walkwi.com. Nah, website ini ada gratisannya, ada yang berbayar. Jadi kalian bisa pilih salah satu kalau kalian pakai yang gratisannya. Nah, di pojok kanan ini ada tombol untuk sign up ya, sign in. Nih contohnya seperti ini ya. Sekali logo dulu nih. Nah, di sini ada ini ya, ada logo atau button sign in sama sign up. Nah, kalian klik aja ini, nanti diarahin pada ini pop up ini ya, pop up welcome to wiki yang terhubung pada akun Google, GitHub sama email. Nah, kalian pilih aja yang Google biar apa ya, biar simple aktivasi pendaftarannya. Nah, kalau udah nanti bisa terhubung ke sini. Nah, kalau udah kebuka, kalian klik icon yang di sininya, kemudian masuk ke My Project. Oke, nanti ada tampilan halaman seperti ini. Kalian klik aja New Project. Ya, sudah masuk halaman ini. Kalian scroll ke bawah sampai menemukan Arduino Uno ya. Arduino Uno revisi 3 ya. Klik ini. Nanti kalian diarahkan pada halaman ini. Nah, oke, kita jelasin dulu apa ini. Nah, ini adalah simulator online ya untuk belajar Arduino, untuk coding Arduino. Kenapa kalian milih simulator online ini? Satu, nanti proses pembelajarannya akan lebih mudah. Kemudian bagi kalian yang baru belajar, proses belajarnya udah otomatis lebih mudah karena kalian nggak perlu ribet punya toolsnya dulu, nggak perlu ribet salah masukin kabelnya gitu ya dan sebagainya. Itu nggak perlu karena kalau sekalipun salah nggak akan menimbulkan kerusakan yang berarti ya ke hardware kalian kalau kalian menggunakan hardware. Terus dengan Walkwi ini kalian jadi lebih cepat untuk belajar ya karena proses wiring itu cukup ini ya, cukup menghabiskan waktu lah kalau bagi pemula. Terus yang kedua, jadi lebih murah ya, lebih murah. Kenapa? Karena ketika kalian membeli semua komponen ini secara asli itu mungkin bisa di angka jutaan mungkin ya kalau full semua gitu. Dan ini baru sebagian gitu. Jadi belum ada risiko hilang, risiko rusak dan sebagainya. Itu jadi pertimbangan bagi pemula untuk pengen belajar Arduino. Nah, dengan adanya simulator ini, kalian tidak perlu beli itu semua. Ya, jadi kita belajar berdasarkan simulator ini. Gitu. Oke, Kadit jelasin beberapa ini ya, beberapa bagian penting. Nah, di kolom kiri ini adalah kolom untuk kode. Oke, di mana kolom kode itu ada kolom program ya, kemudian ada kolom diagram JSON-nya itu nanti Kadit jelasin ya. Kemudian ada kolom library-nya, nanti ada beberapa library yang kita panggil untuk beberapa program ke depannya. Kemudian yang di kanan ini adalah hasil simulatornya, ya simulatornya. Jadi di sini ada apa sih, konektor ya, konektor USB. Kemudian ini ada power
12 volt. Tapi ini kita nggak akan gunain ya, karena ini cuman apa ya, cuman bentuknya biar mirip kayak aslinya gitu ya. Karena kita nggak gunain ini ya, karena kita benar-benar murni pakai simulator dari uh, website ini. Nah, di sini ada reset juga, kita nggak pakai juga. Nah, di video sebelumnya itu Kak Adit ngejelasin ya kalau Arduino itu terdiri dari 14 pin digital. Kemudian 6 pin analog serta pin-pin lainnya seperti pin in, ground, ya GND ini maksudnya ground, kemudian 5 volt, 5 volt itu maksudnya daya masuk ya, listrik ya. Kemudian ada 3,3 volt, ada reset, ada apa ini? IORF ya. Kemudian di sini ada LRF ground dan sebagainya. Sekedar informasi aja ya untuk pin digital ini itu bisa digunakan dua kondisi. Yang pertama input, kedua output. Kemudian analog stok Adit ini input doang ya, input doang ya. Tapi nanti Kadit ini aja deh, lihat lagi data sheetnya nanti ya. Kemudian ada chipnya di sini ya. Ini otaknya si Arduino ini. Ini chip ATmega 328. Mungkin bentar ada yang dia bentar. Nah, ini ada PWM. PWM itu maksudnya ada pulse mode modulation ya. Pulse wide modulation atau lebar pulsa modulasi ya. Apa itu PWM nanti akan dijelasin. Ya, tandanya ada ini ya. Ada garis-garis melengkung gitu di pin-pin yang ditandai dia sebagai PWM. Ya, nah 0 sama 1 itu biasanya digunakan untuk transmitter sama receiver ya untuk mengirim dan menerima data ke serial monitor di komputer. Biasanya ini jarang dipakai untuk digital, tapi bisa, bukannya nggak bisa. Oke, untuk pelajaran pertama. Untuk pelajaran pertama itu kita yang sederhana dulu ya, yaitu kita menggunakan LED karena kedepannya itu kita selalu menggunakan breadboard, maka di simulator ini di pelajaran kali ini Kak juga pakai breadboard ya, breadboard. Nah, kita pakai yang hub breadboard aja. Oke, kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu biar kelihatan semua ya. Oke, nah jadi caranya adalah kalian tambah ya, kemudian LED. Kalau kalian mau cari breadboard tinggal ketik breadboardnya. Nah, nanti ada muncul, tinggal klik gitu ya. Kemudian drag ke sini. Di breadboard ini ada titik-titik ya. Gimana sih kita memahami setiap titik-titik ini? Mudahnya kayak gini ya. Mudahnya kayak begini. Kalau yang apa sih namanya poin A1, AB1 sampai E1, begitu A2 sampai E2 dan seterusnya sampai sini, maka cara baca jalurnya seperti ini. A1 terhubung terus sampai ke sini ya, sampai ke E1. Begitu juga si A2, dia bakal terhubung terus sampai ke E2 ya. E2 betul. Begitu terus. Nah, sebaiknya kalau yang ini ya, ini secara horizon ya. Kalau ini kan vertikal ya. Bentuknya seperti ini nih, jalurnya dia ya. Kalau ini secara horizon. Ya, horizon. Artinya kalau misalkan Kak Adit hubungkan dia ya. Kita hubungkan dia ya bahwa ini adalah ground, maka dari sini sampai sini itu adalah ground semua. Ya, terhubung pada ground. Sebaliknya, misalkan kalau Kak Adit klik ini,
ya 5 volt, kalian masukin ke sini terus ya. Maka dari sini sampai sini ya, yang merah ini itu ada sebagai 5 volt ya. Ini semua ada arusnya 5 volt ya. Oke. Kalau yang ini itu ke bawah ya. Nah, sekarang kita coba mau menghidupkan satu buah LED dulu ya. Nah, kita masukkan ke A1 dan A2 ya. Oke, di sini di LED ini ada kaki lurus sama kaki bengkok ya. Kalau di fisiknya ya, itu ada kaki panjang, kaki pendek. Nah, kaki panjang itu positif, kaki pendek itu negatif. Nah, kalau ini kaki lurus itu negatif, kaki bengkok ini positif. Oke. Nah, artinya dari sini ke sini itu terhubung pada kaki negatifnya si LED, kaki anodanya. Nah, ini kaki katodanya nih, atau kaki positifnya nih, terhubung sini. Nah, jadi misalkan Kadit hubungin titik ini ya, ini kan sejalur ya, ya berhubungan ke si kaki yang ini. Kadit masukin ke sini misalkan. Oke, masukin ke pin 9. Maka ini terhubung pada pin 9. Ya. Nah, sedangkan yang kaki negatifnya kita masukin ke ground ya, ke ground di sini. Berarti kita masukin dari sini ke sini, ke sini, kemudian misalkan di sini ya, bebas lah ya, karena semua jalurnya ada ground. Oke, kita di sini ya. Maka ini bisa jadi satu rangkaian sederhana ya untuk mengendalikan si LED ini. Tapi sebelumnya kita kasih resistor dulu bentar. Kasih resistor dulu ya, untuk membiasakannya. Kenapa? Karena si Arduino ini kan nanti si pin 5, pin 9 ini kan bakal ngasilin listrik ya 5 volt ya. Sedangkan si LED ini batas maksimalnya itu ada 3 volt. Jadi kalau kita tembak terus 5 volt, kelama-kelamaan dia bakal rusak si LED-nya ini. Ya, jadi untuk membiasakan kita kurangi daya dia dengan cara menggunakan resistor ya. Kita delete dulu ini kabel yang ini ya, kita delete dulu kabel yang ini. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Ya. Oke, jadi si kaki resistor ini yang sebelah kiri terhubung ke sini. Maka yang sini nanti kita hubungin ke sini ya, ke ground. Oke, kita masuk ke ground. Oke, kita masukin sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemrogramannya. Di Arduino itu ada 2 void yang utama. Nah, tanpa salah satu dari mereka ini, program akan error. Kalau misalkannya programnya cuma ini doang, itu udah bisa disebut sebagai program yang utuh di Arduino ya. Maka 2 program ini nggak boleh hilang sama sekali. Jadi nyawanya 2 ini. Nah, sekarang kita mau mengendalikan si LED ini ya. Nah, oke. Pertama, kita perlu mengkondisikan bahwa pin 9 ini sebagai output. Nantinya si otak ATmega ini bakal mengirim sinyalemen ya dengan perintahnya dia yang udah kita coding dari sini, itu mengirimkan daya sebesar 5 volt ke jalur ke pin 9 ini. Ya, pin yang lain enggak. Ya, karena kita mau mengendalikan si pin 9 dulu kan. Nanti si pin 9 ini bakal ngeluarin listrik. Ya, nanti nyambung ke sini, nyambung ke sini, akhirnya ke ground ya. Begitu caranya. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu si pin 9 itu sebagai output ya, kondisinya sebagai output di program ini. Caranya seperti apa? Kita panggil integer ya, int, huruf kecil semua. Kemudian kita buat nama variabel yang unik untuk memanggil si LED ini, misalkan lampu ya.
lampu 1 misalkan. Dia di pin 9. Oke, akhiri kodenya dengan titik koma. Ya, jadi cara penulisan seperti itu ya. Kita sebut dulu jenis datanya, kita sebut nama variabelnya, kemudian kita mau manggil di pin mana, kemudian akhiri kode titik koma. Oke, setelah itu kita setup dia ya di void setup ini sebagai output dengan cara pin mode ya, pin mode. Kita klik aja langsung di sini. Nah, nanti di dalam kurungnya ini kita panggil si lampu tadi ya, si lampu 1 itu sebagai output. Nah, ini ada tulisannya tuh ya. Nah, enaknya di Walkme kayak begitu ya, jadi cepat kalian. Ya, cepat. Nanti juga error kode juga nanti dikasih tahu sama dia kalau misalkan kalian salah coding ya. Jadi enak banget kalau pakai simulator ini. Nih, jadi memanggil pin 9 udah, mengkondisikan pin 9 sebagai output udah. Sekarang kita perintahkan dia ya untuk ngeluarin listrik di pin 9 dengan cara apa? Caranya begini. Digital write ya, digital write bahwa si lampu 1 itu dibikin kondisinya high. High itu artinya ada listrik sebesar 5 volt ya, dengan arus tertentu ya. Kalau arusnya kadit lupa gitu ya, kalau nggak salah sih sekitar maksimalnya 1000 miliampere ya, atau 1 ampere ya, kalau nggak salah. Tapi itu abaikan dulu sama kalian. Kalian nggak perlu tahu itu semua, cukup mengerti bagaimana pengkodean ini ya. Kalian ulangi, rusakin lagi gitu ya, rangkaiannya bikin rangkaian lagi, ulangi gitu aja terus sampai kalian paham ya. Jadi kenapa 5 volt, kenapa arusnya berapa, itu lupakan semua. Nggak usah dipedulikan. Ya, kalian pedulikan wiring kayak begini, kemudian kode. Udah itu udah cukup. Itu udah cukup banget untuk kalian ya, bagi yang baru belajar. Nah, berapa lama kita mau membuat atau mengkondisikan si lampu 1 ini ngeluarin listrik 5 voltnya ya, dengan waktu jeda yang kita buat dengan kode ini, delay ya, delay sebanyak 2000 ya. Kenapa 2000? Karena delay itu hitungannya milisecond, artinya mili itu kan 1000 ya, berarti 2000 milisecond, artinya 2000 bagi 1000 jadi 2 detik. Nah, artinya delay 2000 itu maksudnya adalah 2 detik. Nah, 2 detik gitu ya. Lalu kita buat juga kondisi dia nggak ada listriknya ya. Digital write bahwa si lampu 1 itu kondisinya low, artinya nggak ada listrik ya, atau no volt. Kemudian delay juga kita bikin delay dia sebagai sebesar 2000 juga ya, 2000 juga. Nah, ketika ini udah berhasil, kita coba upload ya dengan mengklik tanda start the simulation ini yang warna hijau. Kita klik. Nah, kalau berhasil, nanti dia berkedip 2 detik nyala, mati 2 detik. Begitu terus menerus. Nah, ini dia ngasih tahu tuh ya, combine the project ya. Kemudian ada jalan stopwatch-nya. Kemudian ada tulisan I would to plan to skip the build and compile faster. Jadi kalau kalian pengen kinerja simulatornya cepat, maka dia nawarin program premium dia. Ya, kalau misalkan kalian punya dana, mangga boleh beli yang premium ya. Oke, bentar ya. Kita tunggu karena gratisan ini ya. Nah, oke ya. Nah, ini programnya berhasil. Yang terjadi adalah LED akan hidup 2 detik.
dan akan mati selama 2 detik. Oke. Nah, untuk materi sekarang, coba kalian, ikuti semua langkah-langkah dari awal sampai, akhir ya. Nggak perlu dimodifikasi. Ya, kalau kalian udah ngerti modifikasi mah nggak boleh ya, misalkan kalian mau modifikasi PIN-nya nggak mau 9, nama variabelnya nggak mau lampu 1, bebas gitu ya. Tapi bagi yang belum ngerti, udah, ikuti aja dari awal sampai akhir, tanpa mengurangi sedikit pun ya. Nah, ketika udah berhasil, eee, baru nanti kalian, eee, apa sih namanya, kalian belajar di materi selanjutnya ya, gitu ya. Jadi, untuk sekarang, eee, cukup ikuti apa yang Kak dicontohin ini sampai berhasil. Kalau udah berhasil, eee, komen di grup nanti ya. Ya kalau bagi orang umum komen di komentar aja nggak apa-apa. Oke, untuk sekarang videonya, eee, sampai di sini dulu aja ya. Kalau ada yang ditanyakan, eee, tanyain di grup. Ya, kalau umum, bisa, eee, komen di komentar, apa yang membuat kalian bingung dan ngerti. Nanti insya Allah nanti dijawab ya, baik melalui video atau melalui komentar ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Selamat mencoba, simulatornya, semoga nggak ada kendala gitu ya, semoga lancar-lancar aja. Tetap semangat untuk belajarnya ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.